Halo teman-teman Paradigma, welcome to podcast Paradigma episode ketiga. Dan barengan sama gue Fauzi, yuk kita bahas topik kita kali ini. Well, teman-teman Paradigma, hari ini masih di suasana 17-an, suasana HUT kemerdekaan Republik kita lah. HUT dari negara kita tercinta, WD. Nah, HUT negara kita itu identik banget sama satu kata yang bisa dibilang itu jadi landmark banget lah dari 76 tahun yang lalu bahkan gitu ya, yaitu kata merdeka. Kayak mungkin mau aku ini dikit ya, biar pada semangat gitu. Merdeka! Anyway, di episode kali ini aku juga nggak mau bahas jauh-jauh dari kata merdeka itu. Kita kan ya udah tau lah, kita udah lama banget berada di situasi yang seakan-akan membelenggu kita, seakan-akan bikin kita nggak merdeka. Kita serasa di rumah terus, kita nggak bisa beraktivitas kemana-mana, kita nggak bisa sekolah offline, kita nggak bisa kuliah offline, nggak bisa ketemu sama temen, dan lain sebagainya yang bikin kita tuh mikir, sebenarnya kita itu apa sih? Sebenarnya kita itu siapa sih? Sebenarnya kita ini esensi, substansi dalam dunia ini itu apa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan muncul seiring dengan waktu yang bisa dibilang seiring yang terus berlanjut sampai sekarang gitu kan. Ya kita di rumah terus ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi yang kalau kemarin di masa-masa sebelum pandemi itu wah overthinking dikit nih, bisa keluar, bisa main sama temen dan lain sebagainya, bisa mengalihkan ini itu. Tapi sekarang tuh waktu overthinking, waktu me time itu jadi kayak luas banget, banyak banget yang bikin kita tuh mikir, banyak mikirnya, banyak overthinkingnya yang berujung kita beban mental, dan ini semua itu pada ujungnya adalah kita nggak merdeka dari mental kita sendiri. Waduh, berat banget ya. Dan ya apa ya, kalau menurut aku sih hal yang paling nggak enak adalah kita nggak merdeka dari diri sendiri karena kita nggak ngerti gimana sih cara coping, gimana sih cara kita menyelesaikan masalah, gimana sih cara kita itu untuk menghadapi masalah tertentu. Nah, gimana kita bisa menghadapi masalah tertentu kalau kita pun nggak kenal sama diri kita sendiri? Nah, kenal sama diri kita sendiri, kalau dalam istilah psikologi itu ada yang namanya kepribadian. Ada beragam jenis kepribadian. Kalau misal kamu semua tahu, yang selama ini tahu kan yang beredar di mana-mana adalah kepribadian introvert, extrovert, dan ada satu lagi sebenarnya yang udah sering banget digunain sama orang-orang yang bimbang dalam tanda kutip gitu ya, itu ambivert. Waduh, ini bahaya nih antara introvert, extrovert, ambivert. Emang itu beneran ada? Nah, di podcast episode ketiga ini kita mau bahas itu semua, bakal dikupas tuntas. Nggak cuma sama aku, karena aku ya notabene masih masih mahasiswa gitu kan, belum bisa mendiagnosis lah. Ilmuku juga masih belum seberapa gitu loh. Makanya di podcast kali ini kita menghadirkan seorang pembicara. Kita menghadirkan seorang pembicara yang luar biasa banget, yang keren banget tentunya. Ada Kak Aulia Ulil Irsyadia. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Halo Fauzi. Alhamdulillah sehat, baik, sehat jasmani, sehat rohani gitu ya. Harus. Fauzi gimana kabar? Alhamdulillah juga samain aja ya. Oke. Anyway nih, Sobat Paradigma, sebelum kita lanjut ke materi ini, aku mau kenalin dulu Kak Ulil ini adalah founder dari Paradigma Self Development Center, founder dari sebuah komunitas mental health yang ngadain podcast ini juga nih. Ini tuh foundernya beliau, wow keren banget ya. Dan kayaknya udah pas aja gitu kita tanya ke Mbak Ulil ini. Langsung aja kita tanya ke yang pertama, pertanyaan yang ditanyain sama banyak orang, yang sama aku juga tanyain tadi ya kan. Sebenarnya kepribadian introvert, extrovert itu gimana sih? Atau ada yang ambivert itu tadi? Boleh Mbak dijelasin dong, biar kita agak ada pencerahan gitu lah. Oke, terima kasih Fauzi sudah memperkenalkan saya dan juga mungkin memandu podcast kali ini gitu ya. Oke, kita berbicara pada podcast kali ini mengenai kepribadian gitu ya. Sebenarnya ini kan tema yang cukup berat, tapi memang
sudah sangat sering dibahas oleh teman-teman di luar sana gitu ya, baik itu profesional maupun teman-teman mahasiswa psikologi terutama gitu. Bahkan beberapa ada platform yang bukan platform yang terkait dengan psikologi juga ada yang membahas tentang ini gitu ya. Di luar itu betul atau salah gitu ya, di luar itu tepat atau tidak tepat gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin tentang kepribadian, sebenarnya kan jadi kalau yang anak psikologi pasti udah tahu gitu, ada satu tokoh psikologi atau bapak psikologi namanya Carl Jung gitu ya, atau Carl Gustav Jung biasanya kan ya, Jung gitu ya. Jung. Nah, itu kalau anak psikologi pasti udah tahu. Nah, sebenarnya adalah beliau gitu yang pertama kali ngomongin tentang kepribadian ini, yang tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Fauzi bahwa ada tipe kepribadian extrovert atau extraversion, ada introvert atau introversion, dan mungkin satu lagi yang tadi sempat disinggung juga ambivert gitu ya. Kalau kita ngomongin kepribadian itu sebenarnya kan kepribadian extrovert, introvert itu kan berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mendapatkan energi yang lebih ketika dia, kalau ekstrovert berarti artinya dia keluar, dia mencari energi itu di luar, dia ketemu sama orang, sering kumpul sama orang, terus mungkin juga sering ngomong di depan orang banyak dan seterusnya. Sementara kalau introvert ya kebalikannya, dia akan mendapatkan atau recharge energi ibarat baterai habis, terus ngecharge-nya itu dia sendiri, baca buku di kamar gitu ya, gambar di kamar, melakukan hobi-hobi sendiri gitu. Berkebalikan kedua itu, jadi kalau misalnya orang-orang yang tergolong kepribadiannya dominan di introvert, ketika dia harus kumpul dengan orang banyak, dia butuh mengeluarkan energi yang lebih gitu. Atau mungkin justru ketika di tengah-tengah orang banyak dia melipir tuh, biasanya tipe-tipe orang yang kayak gitu melipir, menghindari gitu ya. Bukan berarti antisosial, bukan gitu, bukan berarti dia nggak butuh orang lain, bukan, dia butuh orang lain, cuman jumlahnya itu mungkin tidak sebanyak orang-orang yang punya kepribadian dominan ekstrovert gitu. Mungkin itu penjelasan awalnya, singkatnya seperti itu gitu. Okay. Dan jadi introvert dalam singkatnya itu orang yang ngecas baterainya itu sendirian dengan ya sepi, apalah me time dia, sedangkan extrovert itu ya ngecasnya sama orang banyak gitu kan. Nah, sebenarnya kita perlu nggak sih Mbak tahu perbedaan kita ini introvert atau extrovert gitu? Kita perlu nggak sih tahu sedetail apa gitu? Oke. Pertanyaan yang menarik, perlu atau enggak gitu ya. Kalau yang namanya mengenali diri sendiri itu sangat perlu sebetulnya gitu. Jadi bukan hanya tentang kepribadian kita, tapi juga secara keseluruhan diri kita, ya kelemahan diri kita, kekuatan diri kita, itu kan kita juga perlu tahu. Apalagi ini kalau kita ngomongin kepribadian itu kan seluruh aspek ya, mulai dari sikap, mulai dari tingkah laku yang sering kita lakukan, mulai dari penyesuaian diri kita di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat gitu kan, yang itu berjalan. Kalau yang namanya kepribadian itu kan sifatnya menetap, sering dilakukan, nanti bentuknya adalah suatu kebiasaan gitu, yang dari dulu tuh muncul, ada polanya gitu. Jadi kalau misalnya kalau ditanya perlu atau enggak, ya sangat perlu. Untuk apa? Pertanyaannya gini gitu. Untuk apa Mbak kita perlu? Satu, tentu untuk menyesuaikan diri. Kedua, untuk mengatasi sendiri diri kita. Contoh tadi ya, kalau misalnya kita nggak tahu nih diri kita ternyata kalau kumpul sama orang banyak itu butuh energinya lebih. Karena ternyata ketika di tengah-tengah orang banyak tuh aku kok jadi nggak bisa mulai ngobrol duluan, aku nggak bisa membuka pembicaraan, terus kesannya tuh ke orang lain pinter banget ya, supel banget ngomong ke sana, nemplok ke sini bisa gitu kan. Sementara aku
ya ada yang kayak gitu. Sementara aku nggak nyaman di tengah-tengah kayak gitu. Tapi dia mungkin nggak sadar kalau kenyamanan dia itu ya ketika sendiri, ketika dia mungkin melakukan hobinya sendiri, pokoknya yang serba sendiri gitu. Dia nggak paham tentang dirinya. Jadi ketika misalnya diajak teman-temannya, yuk jalan ke sana, yuk jalan ke sini, ya ikut aja. Tapi nanti pulangnya dia akan capek banget mungkin, akan lelah banget mungkin, akan merasa sangat tidak nyaman mungkin. Oh, gitu. bad mood dan lain sebagainya gitu, Mak ya? Ya, betul. Betul. Oke. Berkaitan sama yang itu tadi, yang barusan Mbak Ulil bilang kalau orang yang introvert, itu adalah orang yang kalau misal pun kita diajak pergi kemana aja, and then kalau pulang itu beneran capek banget gitu kan. Atau dalam bahasa lain, dalam kasus lain itu kita lebih suka sendiri aja. Ini kan lebih suka sendiri, lebih suka menyendiri. Erat kaitannya sama satu kata yaitu antisosial. Bener gak sih, Mbak? Introvert itu antisosial gitu. Oke, nah ini yang mesti diluruskan ya sebetulnya. Karena gini, kalau ditanya, Mbak, apakah kepribadian ekstrovert itu lebih baik dibanding kepribadian introvert gitu ya? Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan, karena merasa dia mah enak gitu ya, orangnya bisa gaul sana, bisa sini, situ gitu, humble banget dan seterusnya. Sementara aku kayak gini, seolah-olah orang yang punya kepribadian introvert itu menjadi tidak lebih baik dibanding orang-orang yang termasuk dalam kategori kepribadian ekstrovert gitu. Padahal nggak gitu konsepnya gitu. Dua-duanya pasti punya kelebihan dan juga pasti punya kelemahan. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah orang introvert karena dia suka yang menyendiri, terus mungkin melakukan segala sesuatu halnya tuh serba sendiri, energinya itu serasa penuh kembali ketika dia sendiri, artinya dia nggak butuh orang gitu ya, antisosial, dia nggak mau bersosialisasi, ya enggak. Cuman perbedaannya adalah ketika misalnya seseorang itu introvert gitu ya, punya dominan kepribadiannya introvert, biasanya dia hanya butuh 1 atau 2 orang, sahabat atau teman gitu. Tapi dalam banget gitu, sangat kenal dengan orang itu. Ya, betul. Dan dia akan justru jadi pendengar yang baik. Orang-orang introvert itu biasanya dia akan jadi pendengar yang baik. Karena biasanya orang-orang yang termasuk dalam kategori ini, dia lebih banyak berpikir secara matang gitu. Jadi nggak buru-buru untuk misalnya ngasih mau ngomong gitu, mau berpendapat, biasanya kayak gitu. Jadi dia ditelan dulu, dihayati dulu, nih apa yang disampaikan sama teman aku gitu. Orang ketika cerita terus didengarkan itu akan nyaman, makanya kenapa dia hanya butuh 1, 2 atau 3 orang, tapi dalam banget gitu. Dia tahu sampai ke dalam gitu. Jadi bukan berarti orang introvert terus sama dengan orang yang antisosial, enggak gitu. Gitu mungkin sih. Oke, walaupun antisosial sekarang sedang didukung sama pemerintah, tapi itu benar-benar bukan hal yang bisa dibenarkan gitu. Tapi soalnya kan sosial ini nggak cuma berkaitan sama jarak, nggak cuma berkaitan sama lingkungan, tapi kan juga berkaitan sama hubungan kita sama orang lain. Yang dibilang Mbak Ulil tadi, kalau orang introvert apakah dia antisosial? Enggak juga. Cuman cara dia bersosial aja yang beda sama orang ekstrovert. Apakah dia lebih buruk, lebih kurang dari yang ekstrovert? Enggak juga. Ya balik lagi, ini itu kayak ya udah beda perbedaan cara dalam bersosial aja gitu ya Mbak, kurang lebih ya. Betul. I see. Oke deh. Tadi Mbak Ulil juga sempat bilang kalau orang extrovert itu lebih humble, lebih supel. Yang bikin orang introvert itu kayak di satu circle atau satu tongkrongan gitu lah, ada 10 orang, ada dia seorang introvert, sedangkan teman-teman lain
ekstrovert gitu kan, ada teman dari tongkrongan lain masuk ke situ nih, dia bisa humble banget, dia bisa langsung join, ya udah yuk mabar gitu kan, ya udah yuk ngobrol, ya udah nih yuk jajan kemana gitu kan, touring. Dengan yang kita aja nih, ya orang introvert sampai bingung, kok ini orang bisa gitu ya, kok bisa sepede itu, bisa sehumble itu. Emang iya mbak, kalau orang yang ekstrovert itu lebih pede dalam tanda kutip gitu? Oke. Sebetulnya kalau kita ngomongin kepercayaan diri, ada juga orang introvert yang mungkin pede juga gitu. Yeah. Kalau kita ngelihat ya tokoh-tokoh di televisi kayak host gitu ya, stand up komedian, itu banyak banget yang mendeklar diri mereka tuh orang introvert gitu. Jadi kalau di layar itu dia terlihat seperti orang yang humble. Host kan harus humble dong. Harus gitu dong. Iya, harus bisa mencairkan suasana, harus bisa menguasai audiens gitu kan. Tapi begitu gitu kan, dia langsung ya udah gitu, tutup diri dia yang ada di depan itu, kembali ke diri dia aslinya gitu. Jadi bukan berarti orang ekstrovert itu selalu punya kepercayaan diri yang tinggi dan orang introvert itu selalu punya kepercayaan diri yang rendah, tuh enggak selalu. Tetapi memang akhirnya kita nih orang-orang yang melihat menyimpulkan bahwa orang-orang ekstrovert itu punya kepercayaan dirinya yang lebih. Karena itu tadi yang dilihat adalah ketika di luar dia bisa banget nih membuka pembicaraan, nanya A, nanya B, nggak habis kalau ngobrol gitu ya. Selalu aja ada bahan pembicaraan gitu di tongkrongan. Di tongkrongan A, tongkrongan B gitu, kayak dia bisa masuk aja. Nah itu yang kadang-kadang disimpulkan oleh orang-orang bahwa gila pede banget ya nih anak gitu. Padahal itu cara dia untuk recharge energi dia kan sebenarnya gitu. Itu cara dia untuk, aduh aku lagi lemah nih, aku lagi butuh energi, ya itu cara dia. Jadi nggak berbanding lurus dengan orang yang seperti itu pasti punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Nggak berbanding lurus seperti itu. Tapi mungkin kalau dia lebih bisa untuk misalnya membangun obrolan, menginisiasi, mengawali, membuka topik, iya gitu. Orang-orang ekstrovert iya seperti itu. Tapi kalau dikatakan apakah selalu punya kepercayaan diri yang tinggi, ya belum tentu. Belum tentu ya, nggak selalu belum nih tentu. Yang ekstrovert itu lebih pede, sedangkan yang introvert kurang pede, nggak juga. Yang sama dibilang Mbak Ulil tadi, kalau beberapa host juga mereka tuh kebanyakan, bukan kebanyakan sih, tapi banyak yang introvert, cuman untuk keperluan komersil aja mereka bisa humble gitu kan. Iya, kan kita ngelihatnya apa, kayak Fauzi aja, kayak gini gitu, jadi moderator, jadi host gitu kan, ya harus bisa dong membangun suasana, harus sesuai dengan kebutuhannya. Tapi begitu tutup buku, begitu udah tutup gitu, laptop, udah beda urusan. Iya. Ini nggak tahu aja nih kalau habis ini aku harus recharge banyak me time nih. Soalnya aku juga banyak teman yang kayak gitu kan di radio yang emang dia itu selama pas open mic kan cuman 3-5 menit gitu kan. Mereka bisa beneran bisa teriak-teriak, ketawa-tawa. Tapi habis siaran kelar 4 jam itu dia langsung tidur sampai jam 2 siang. Astaga. Iya. Emang ada beneran gitu loh, nggak cuman dibilang dari teori doang, emang beneran kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kamu yang ngerasa sebenarnya gue nge-charge diri gini nih, tapi kok aku bisa untuk berinteraksi sama dunia luar ya, kok aku bisa sama ini, apakah aku ambivert atau enggak? Mungkin jawabannya enggak ya Mbak ya, ambivert itu enggak ada ya, apa gimana nih? Balik lagi pertanyaan awal nih. Oh gini, oke. Jadi sebenarnya, tadi ambivertnya belum ya. Jadi kalau kita ngomongin sebenarnya gini, dalam diri kita itu nggak mungkin hanya tinggal satu kepribadian, gitu. Jadi misalnya Aulia Ulil nih, kepribadiannya ekstrovert aja, gitu. Enggak, sebenarnya dalam diri kita itu ya ada beberapa irisan-irisan kepribadian.
tapi mana yang akhirnya lebih dominan. Gitu. Jadi bukan berarti terus Fauzi, aku orang introvert. Kadang banyak banget ya aku lihat tuh, kan sekarang banyak tes gitu ya online gitu. Bener-bener. Yang free gitu ya, terus nanti pada ngikutin, terus keluar hasil introvert, extrovert gitu kan, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah, ada. Itu hati-hati dengan yang seperti itu teman-teman, karena itu self-diagnose ya, personal judgment banget gitu. Jadi kalau mau tahu kepribadian kamu apa dan supaya bisa mengantisipasi ke depan nanti aku akan hidup dengan cara yang seperti apa yang membuat aku nyaman, ya datang ke profesional gitu. Seorang psikolog aja mau menentukan, oh ini masuk ke kepribadian A, B, C misalnya kayak gitu ya. Itu aja tuh butuh proses asesmen yang panjang. Yang banyak gitu. kan? Ya betul, butuh asesmen yang panjang. Ada mungkin akan ada psikotesnya, mungkin juga akan ada wawancaranya dulu, ada anamnesa dan sebagainya gitu. Baru menentukan diagnosanya apa gitu. Jadi hati-hati sekali yang seperti ini. Kadang-kadang makanya kalau ditanyain tentang misalnya aku ekstrovert, introvert atau ambivert nih Mbak gitu. Kemarin aku tes, terus hasilnya tuh ini misalnya gitu ya. Nah itu tuh kadang-kadang cek di online situs online ini nih Mbak, aku ternyata introvert gitu kan. Ya udah aku nggak usah sosial aja gitu. Betul. Jadi kayak ngelabel diri sendiri tanpa tahu mungkin akarnya seperti apa, cerita hidupnya tuh seperti apa gitu. Kan by isi aja ya, ngisi aja kuesioner misalnya kayak gitu. Nah itu hati-hati banget. Gitu kan. Kalau ngisi ada beberapa pertanyaan terus kita jawab gitu. Terus langsung keluar hasilnya gitu kan. Ada yang banget. Gitu. Nah itu hati-hati ya teman-teman. Asesmen wawancara hilang dengan tes 60 soal. Iya mungkin tidak semuanya salah, tapi kita nggak tahu valid atau enggaknya gitu. Alangkah lebih baik supaya lebih pasti, supaya lebih tepat diagnosanya ya datanglah ke profesional gitu. Nah kalau ambivert itu sebenarnya kalau dari teorinya yang tadi ya, kalau yang itu tuh kan irisan. Jadi antara seseorang yang tidak bisa digolongkan masuk ke dalam introvert ataupun extrovert. Nggak ada yang lebih dominan di antara duanya gitu. Jadi ya kan bisa berimbang gitu, 50% bisa sendiri recharge-nya, bisa juga ketemu sama orang recharge-nya tergantung gitu. Mood itu bisa gitu. Dimasukkan memang bisa memang dimasukkan ke ambivert gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin kepribadian tuh kan banyak sekali ya jenis kepribadian itu ya. Dan mungkin nggak akan selesai membahas ini di satu episode, kan ada namanya kepribadian narsistik juga ada gitu ya, kepribadian misalnya histrionik dan seterusnya gitu ya. Itu kan banyak dan panjang sekali gitu. Tapi memang yang sering dibahas secara garis besar ya itu tadi sih, extrovert, introvert, dan mungkin satu lagi yang muncul itu tadi ambivert. Gitu. Dan gini, kepribadian itu spektrum ya. Jadi kayak ujung ke ujung gitu. Jadi nggak bisa ambivert, yang tadi saya bilang introvert udah mentok di introvert aja gitu. Dia tuh continuum gitu sifatnya. Jadi ya bergerak ibaratnya misalnya ada satu tali, terus ada introvert, ada extrovert gitu. Nah, dia kan misalnya dari tengah nih 50% misalnya, bergesernya dominan kemana, tapi bukan berarti dia nggak ada introvertnya sama sekali gitu. Dia tetap ada introvertnya, tapi porsinya lebih kecil. Makanya saya bilang tadi, kita tuh nggak mungkin dibentuk oleh hanya satu kepribadian aja. Ada irisan yang lainnya gitu, tapi mungkin itu tidak dominan. Mana yang lebih dominan? Artinya kita bisa melihat dari keseharian kita, gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita full energi tuh biasanya tuh yang seperti apa. Nah, itulah
mungkin dominannya tuh di situ gitu. Oke, jadi aku tekanin sekali lagi kalau introvert, extrovert atau keberbedaan apapun itu yang malam ini kita bahas itu berada di satu kayak ya udah satu garis gitu kan, jelek garisnya ya satu tali yang kita tuh nggak mungkin ada di salah satunya, kita ada di dua-duanya, cuman kita lebih dominan ke yang mana, kita lebih condong ke arah yang mana gitu ya Mbak ya. Seorang extrovert memiliki jiwa introvert, seorang introvert pun juga bisa memiliki jiwa extrovert, tinggal mana yang dominan gitu. Oke, tadi Mbak Luli juga sempat bilang kalau katanya kan kita biar bisa mengenali diri kita secara tepat, itu kan jangan pakai yang self-diagnose, terus yang tadi personal judgment dengan sekedar tes online gitu kan. Kita harus datang ke psikolog, kita harus melakukan apa sih Mbak namanya, assessment ya, bener ya? Aku agak lupa. Kalau dari sisi kliennya bener ya, assessment ya? Ya, serangkaian itu untuk mengenali diri kita itu kan panjang banget ya kan prosesnya. Sedangkan kita sendiri masih ada di stigma yang kalau kita datang ke psikolog adalah kita seorang yang ODGJ. Nah, jadi masih banyak banget di luar sana. Mungkin juga Sobat Paradis juga sempat ngerasain, aku masih ragu nih buat ke psikolog. Nah, buat orang-orang yang masih ragu ke psikolog nih Mbak, cara biar dia itu bisa at least ngenalin dirinya lebih dulu lah. Dia ngenalin diri dia, apakah aku ini extrovert atau introvert nih. Itu ada nggak sih Mbak caranya buat orang awam gitu? Oke, sederhananya ya mungkin ya, kalau teman-teman mungkin masih kayak ragu datang ke psikolog atau mungkin nggak familiar gitu ya di lingkungannya gitu. Bahkan mungkin baru dengar psikolog itu apa, bahkan mungkin juga ada yang nggak bisa membedakan antara dokter jiwa atau psikiater dengan psikolog gitu. Kadang-kadang masih banyak seperti itu gitu ya. Nah, walaupun itu kan berbeda ya, dokter jiwa dan psikolog itu berbeda. Jauh. Gitu. Ya paling gampang adalah mengenali sikap atau perilaku kita sehari-hari. Kita merasa kita full energi lagi itu ketika apa? Apakah ketika kumpul sama teman-teman, ataukah ketika misalnya kita sendiri baca buku, atau mungkin nulis novel, atau apa misalnya nulis cerpen gitu. Itu hal yang paling gampang bisa kita kenali. Yang lebih dominan, yang membuat kita kok kayak ada energi lagi, itu yang mana gitu. Itu. Kemudian yang kedua, bisa juga dilihat biasanya ya cirinya itu orang yang introvert itu dia akan lebih banyak berpikir. Jadi kalau misalnya ada situasi atau ada kejadian gitu ya, dia nggak buru-buru untuk ngeluarin pendapat, dia nggak buru-buru untuk angkat tangan, dia bertanya gitu, dia akan mikir dalam, cermat, teliti, biasanya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada orang curhat, dia nggak buru-buru untuk ngasih advice, nggak buru-buru untuk ngasih nasihat. Dan kadang-kadang ada yang kamu mah gitu biasa aja, aku tuh kemarin nggak yang kayak gitu tuh. Orang-orang introvert tuh nggak kayak gitu. Bukan berarti terus saya bilang orang ekstrovert kayak gitu kan gitu. Tapi yang jelas orang introvert itu lingkungan pertemanannya itu biasanya lebih sedikit dibanding orang-orang ekstrovert dan lebih dalam gitu. Dia nggak terlalu banyak nih orang-orang yang dia kenal. Misalnya dari SMP, SMA, kuliah, temennya tuh itu aja gitu ya. Kan ada orang yang kayak gitu. Temennya 2 itu aja atau 3 biji itu aja gitu kan. Nah, biasanya orang-orang introvert tuh akan sedikit temennya tapi dalam, terus menjaga sekali gitu.
memahami sekali. Berbeda dengan orang ekstrovert, dia banyak sekali, luas sekali kenalannya, jaringan teman-temannya tuh luas sekali. Tapi biasanya lebih dangkal dibanding orang-orang introvert. Jadi misalnya kenal hanya sebatas dia punya adik satu, punya kakak satu, orang tuanya pekerjaannya A, gitu. Sebatas itu. Kalau orang-orang introvert mungkin sampai tahu dia dulu pacarnya siapa, terus cerita masalah lalunya seperti apa, dia punya masalah apa aja di keluarga. Sekarang PDKT sama siapa? Gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi nggak ya, jadi sebenarnya nggak harus yang muluk-muluk apa gitu ya untuk mengenali bahwa aku ini ekstrovert dan introvert gitu. Dan pahami juga ketika misalnya nih, kayaknya aku ini deh lebih nyaman ketika sendiri di kamar gitu, terus nulis atau buat karya mandiri gitu. Kayaknya aku nggak cocok ketika harus mimpin kelompok. Kayaknya aku nggak cocok nih ketika harus jadi leader dalam satu divisi, ngarahin orang. Nah, itu kan kita udah bisa tahu ya sebenarnya. Kok kesini ya, Mbak? Condongnya kemana nih arahnya gitu. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Iya, ini lagi-lagi nih. Ini podcast apa konseling sih? Gak maksud sih, gak maksud menyindir. Oh gitu ya? Berasa kayak di konseling ya, kamu ya banget, sih ya? Banget. Makanya aku suka Enggak. Maksudnya, tadi kan Mbak Ulil bilang kita bisa tahu dari keseharian kita gimana gitu kan. Kita lebih enjoy ngelakuin kegiatan yang beraktivitas sama orang banyak atau yang cukup sendiri aja nih. Nah itu udah bisa jadi yang cara biar kita tahu diri kita lah. Dan kita pun juga nggak bisa tahu kalau misalnya kita masih belum lebih aware sama diri kita. Jadi mungkin kunci dari kita lebih ngenalin diri kita, apakah kita introvert atau extrovert, mungkin self awareness itu kali Mbak ya. Betul. Self awareness-nya itu penting banget ya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya bukan hanya extrovert introvert, tapi juga kelemahan kita apa, kekuatan yang ada dalam diri kita apa gitu. Kita itu kan hidup kan akan selalu menyesuaikan ya dengan situasi, dengan lingkungan. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan situasi yang ada gitu. Sebelum pandemi seperti apa, kemudian pada saat pandemi seperti apa gitu. Kita kan harus bisa menyesuaikan dengan itu, gitu. Ya, sama orang-orang yang mungkin orang-orang ekstrovert pada saat harus social distancing dan lain sebagainya yang kayak gini, PPKM dan seterusnya. Mungkin juga di rumah mungkin di rumah juga akan kayak, aduh harus ngapain, harus gimana, karena biasanya keluar, ketemu sama teman. Makanya itu harus menyesuaikan gitu. Bisa telepon, bisa video call rame-rame, bercandaan rame-rame, atau mungkin main games bareng-bareng gitu. Sebenarnya kan banyak cara ketika kita tahu bahwa aku tuh nggak bisa kalau sendiri gitu. Aku akan ngerasa kayak nggak berguna gitu misalnya kalau sendiri misalnya gitu. Jadi, apa ya yang bisa aku lakuin nih untuk misalnya gitu. Apa yang bisa aku lakuin untuk nge-charge energi lagi gitu. Gitu mungkin sih. I see. Oke, berkaitan juga sama yang barusan Mbak Ulil bilang, aku jadi keinget gitu kan. Jadi muncul pertanyaan yang cukup menggelitik gitu. Tadi kan Mbak Ulil bilang kepribadian introvert, extrovert, dan gimana pun kita tetap harus bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu kan. Kita yang kemarin sebelum pandemi mungkin bisa berinteraksi sama orang banyak, sedangkan kita sekarang nggak bisa gitu kan. Mungkin nggak kepribadian kita yang misal kita udah bawaannya introvert nih, bawaannya extrovert terus berubah jadi introvert di masa pandemi, mungkin nggak itu? Mungkin nggak sih kepribadian itu dinamis kayak gitu? Oke. Nah, ini sebetulnya masih simpang siur sih. Aku belum bisa memastikan apakah kepribadian itu berubah atau tidak gitu ya. Ada beberapa yang saya baca, ada beberapa yang mengatakan bahwa memang bisa berubah, bisa berkembang. Tapi ada juga yang mau sampai dia dewasa, lansia pun juga
akan tetap trait-nya akan kayak gitu. Artinya nggak berubah sebenarnya gitu. Cuman mungkin karena dia lebih dewasa aja jadi terlihat seperti berubah gitu. Ada yang ngomong beberapa kayak gitu. Kalau kita lihat ya, kalau kalau dulu itu di mata kuliahnya apa, psikologi umum ya kalau nggak salah. Kepribadian seseorang itu kan terbentuk dari 2 faktor, nature dan nurture, gitu ya. Iya, benar-benar. Artinya bawaan dan bentukan dari lingkungan, gitu. Nah, otomatis kalau dari 2 hal ini belum bisa ada satu jawaban yang memang ketok palu pasti. Berarti kan bawaan dari lahir gitu kan. Berarti ya udah menetap. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi yang satunya, dari sisi yang lingkungan, artinya berarti kepribadian itu kan bisa berkembang, bisa berubah. Karena itu sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Kebanyakan memang yang saya temukan menyatakan bahwa sebenarnya kepribadian itu bisa berkembang dan berubah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya usia gitu ya. Tapi perubahannya pun nggak yang drastis gitu. Misal apa ya? Misalnya dari spektrum, misalnya kalau kita ngomongin yang tadi ya, continuum tadi misalnya. Dari tadinya introvert banget gitu, terus langsung berubah jadi ekstrovert banget gitu. Yang nggak kayak gitu. Nggak gitu. Perubahannya itu ya. Pun nggak signifikan, nggak ekstrim banget kayak gitu ya nggak. Tetap ada trait-trait dari mungkin dia kepribadian yang sebelumnya gitu. Tapi mungkin udah lebih luas, ada ekstrovertnya lebih banyak gitu-gitu. Jadi kayak karena itu kan bisa dipelajari ya, kalau pembentukan dari lingkungan misalnya pola asuh keluarga misal gitu ya. Dulu seperti apa, kemudian setelah SMP atau setelah SMA dia udah bisa mulai mempelajari, oh teman aku itu kalau kumpul sama orang lain, kalau sama gengnya dia selalu nyapa duluan. Kita bisa belajar untuk itu gitu. Oh berarti harusnya caranya apa tuh gimana sih gitu. Akhirnya kan jadinya nanti akan seiring berkembangnya dia dewasa, usia dia bertambah, kedewasaan dia bertambah, kematangan dia juga bertambah, bisa jadi itu akan berkembang gitu. Jadi memang ada dua pendapat ya gitu. Bisa ada yang mengatakan menetap, ada juga yang mengatakan memang kepribadian itu bisa berkembang dan berubah gitu. I see. Okay. Berkaitan juga sebenarnya dari yang Mbak Uli bilang tadi, aku ada pertanyaan nih Mbak. Yang tadi kan kepribadian adalah introvert, extrovert ada di satu kontinum gitu kan. Ada porsinya masing-masing, irisan masing-masing. Itu bisa nggak sih kayak yang orang-orang bilang dulu itu, orang-orang yang sering bilang di Twitter gitu ya, sorry ini mode introvertku lagi on nih, sorry mode extrovertku lagi on nih. Itu bisa nggak sih kayak tombol switch on off gitu kepribadian? Oke. Itu berkaitan dengan bagaimana keyakinan kita. Keyakinan kita artinya meyakini bahwa kita mampu untuk mengendalikan itu. Bisa aja, itu bisa terjadi. Aku lagi mode introvert nih, ya udah aku diam aja gitu. Jadi, kan. Kita kan yang paling tahu diri kita ya. Kita bisa mengendalikan diri kita atau itu hanya misalnya alasan, alibi lah ya. Alibi untuk bisa jadi kita bohong sama diri kita sendiri. Gitu, kita nggak jujur dengan apa yang sebenarnya kita rasakan gitu. Sebenarnya mah bukan mode misalnya mode introvert gitu terus pengen diem, tapi karena dalam kelompok itu ada orang yang nggak disuka misalnya, kan bisa jadi terus dia punya alasan bahwa dia punya alasan bahwa ini mode introvertku lagi on nih gitu. Siapa dia yang suka gini nih? Siapa dia yang suka gini? Siapa nih, ayo lo yang suka begini nih, ayo. Bukan karena emang dia lagi lemes banget untuk ngobrol sama banyak orang atau nggak punya energi buat ngobrol sama orang, tapi hanya karena ada 2 atau 1 orang di situ yang dia ada suka. Betul.
tapi alasannya dengan mode introvertku lebih on nih, gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya kan ini ya agak riskan antara bohong sama diri sendiri atau emang benar kenyataannya seperti itu. Ada orang kalau kayak gitu. Ditanya, ya karena iya betul, karena memang ada orang-orang yang seperti itu gitu. Dia membuat itu sebagai sebuah alasan gitu. Benar. Nah, tapi memang kalau ditanya itu bisa nggak sih Mbak gitu on off itu, kita kan punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita sebenarnya. Dalam artian, jadi memang kita ada tombol on off-nya. Dulu aku pernah, tapi ini ya hipnosis gitu, modelnya hipnosis. Jadi dulu aku tipe orang yang memang cukup mudah untuk disugesti gitu. Kebetulan pada saat itu yang mensuges adalah orang yang memang sudah certified gitu, yang tentang hipnosis itu. Pada saat itu aku ditanya namanya siapa, terus nama lengkap, rumahnya di mana dan seterusnya. Terus dia intinya bahwa aku bisa lupa nama tengah aku. Jadi aku tuh lupa nama aku tuh Aulia Ulil Irsyadiah. Ulilnya tuh hilang gitu. Aulia Irsyadiah gitu. Pokoknya kayak gitulah gitu. Terus setelah udah gitu ya, setelah dikembalikan lagi, terus aku dibilangin, Lil, kamu cukup mudah untuk disuges gitu. Ini baik ketika kamu memotivasi diri kamu sendiri untuk misalnya entah mencapai suatu hal gitu ya, atau untuk ada target terus kamu mensuges diri kamu ayo bisa misalnya gitu. Itu akan punya dampak yang bagus banget gitu buat kamu. Tapi kelemahannya adalah ketika ada orang jahat atau ada pikiran-pikiran yang negatif, itu juga akan sama. Gampang. Nah, sekarang kamu tombol on off ketika misalnya hal itu baik, on-nya nyala. Tapi ketika itu hal-hal yang buruk, yang nggak baik, yang pokoknya merugikan kamu, off-nya yang nyala. Jadi kamu punya tombol di belakang leher kamu sekarang, gitu. Aku meyakini itu. Jadi sekarang itu kebawa sampai detik ini. Aku yakin bahwa aku bisa untuk mengendalikan itu. Nah, sama halnya tadi yang mungkin Fauzi tanyakan, orang yang extrovert, introvert ada mode on off-nya. Ketika orang itu meyakini secara jujur memang dia meyakini on off mode introvert, extrovert, mungkin kurang lebih itu sama dengan tadi yang saya ceritakan gitu tentang diri saya tadi gitu. Ini di luar yang tadi itu bohong atau enggak ya, di luar cerita yang sebelumnya yang jangan-jangan itu cuma buat alasan misalnya kayak gitu. Tapi memang itu bisa aja terjadi gitu. Bisa aja terjadi yang on off-nya itu gitu ya. Oke deh Mbak. Menarik nih pertanyaan yang sekilas sekelebat muncul lagi gitu kan. Yang tentang tadi kan Mbak bilang kalau extrovert itu yang seseorang itu baik di lingkungannya gitu kan, kayak misalnya introvert, kalau misalnya ada di lingkungannya extrovert bakal kesusahan nih, bakal kayak jadi nggak bisa apa-apa gitu kan, bakal kayak jadi ya udah nggak bisa berinteraksi dengan luwes, dia bakal insecure dan lain sebagainya. Pertanyaan yang aku pengen nanyain sih, sebenarnya salah nggak sih jadi introvert atau salah nggak sih jadi extrovert? Karena kan masing-masing punya positif negatifnya gitu kan. Terus gimana kita seharusnya bersikap di lingkungan sosial? Ya kita tahu lah
Jawa apalagi di Jawa gitu kan, yang unggah-ungguhnya ada, tata krama ada, ini ada, nggak enakan, gitu kan banyak tuh. Nah itu kita sebenarnya gimana sih bersikapnya? Kalau misalkan kita introvert, apakah kita emang harus berdamai sama itu? Terus yang kayak Mbak Uli bilang tadi, kita atur bubble on off, atau ya udah kita cukup terima diri kita aja dan bersikap segimana kita pengen bersikap gitu. Gimana Mbak? Yang paling baik deh menurut Mbak Uli gitu. Oke, jawaban pertama, apakah salah ketika kita introvert atau extrovert? Kepribadian apapun itu tidak ada yang salah, asal sesuai dengan porsinya, gitu. Artinya, misalnya kamu kepribadiannya introvert, aku extrovert, terus ada membandingkan gitu, enak ya jadi orang extrovert, atau mungkin aku bilang enak ya jadi orang introvert gitu. Bisa hidup sendiri, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu. Ada kayak gitu kan, membandingkan. Sebenarnya kan kita kalau ngomongin enak nggak enak, kita bisa lihat dari sudut pandang yang mana nih gitu. Jadi kalau kita bisa aware, kita bisa tahu kita tuh dominan kepribadiannya apa sih sebetulnya, kita kan akan tahu cara menyikapinya seperti apa gitu. Jadi yang pertama kuncinya adalah aware dulu, yang kedua cara menyikapinya seperti apa. Udah dua itu aja poin yang dipegang. Kepribadian nggak ada yang salah dan nggak ada yang paling benar, yang mana nggak ada. Semua jenis kepribadian itu sama. Kalau kita bisa bisa mengendalikan, mengolah, menikmati apa yang terjadi dalam diri kita, perilaku yang sering kita lakukan, kemudian bagaimana akhirnya cara menyesuaikan diri kita gitu. Makanya tadi di awal kan apakah perlu, karena tujuannya untuk salah satunya adalah menyesuaikan diri. Kaitannya dengan ini tadi, apakah salah atau mana yang lebih betul, nggak ada, karena semua itu bisa untuk menyesuaikan diri. Kamu orang ekstrovert, terus lagi kondisi kayak gini, mau tidak mau kamu nggak boleh ketemu sama teman-teman kamu, ya cari cara menyesuaikan dirinya kayak gimana gitu kan. Aku harus punya recharge atau cara recharge energi dengan misalnya ngobrol sama teman-teman, caranya gimana gitu, ya virtual, ya mungkin apa dan segala macam gitu. Begitu pula dengan orang-orang yang introvert misalnya, aku nggak bisa kalau harus memulai pembicaraan dulu dan seterusnya, padahal ada satu kondisi yang mengharuskan itu, ya berarti kita harus mau belajar untuk itu. Kecuali memang di situ ada banyak orang gitu ya, terus kita bisa dipahami oleh orang di lingkungan kita bahwa memang kita nggak bisa nih kalau nggak ditanya duluan gitu. Tapi kalau biasanya kan ada teman-teman yang mungkin memang tahu bahwa orang ini tuh harus ditanya dulu gitu, baru nanti dia akan mau ngobrol. Benar. Nah, makanya yang jadi poin penting juga adalah empati. Kalau aku orang ekstrovert, ngobrol sama orang introvert, ya jangan egois untuk nunggu untuk dia ngajakin ngobrol aku duluan gitu. Jadi pakai empatinya untuk kita lah yang ngajak ngobrol duluan. Apalagi kalau udah tahu ya. Iya, betul, nyari topik. Biasanya kan kita kalau ngobrol sama orang tuh kita langsung kerasa ya. Oh, kita nanya terus dia cuma jawab gitu. Dia nggak balik nanya gitu kan. Biasanya kan kita udah kerasa nih, berarti nih kayaknya agak-agak dia mungkin ya entah susah nyari topiknya, atau mungkin tadi yang mungkin dibilang nggak percaya diri, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, ya kita aja yang ngajak ngobrol dulu gitu. Kecuali orang ini memang sedang ada pekerjaan, terus kita ngajak ngobrol, dia jawabnya pendek-pendek. Itu beda urusan. Itu beda cerita. Beda urusan. Betul. Jadi gitu, intinya, empatinya tuh dipakai juga ketika kondisi kita ngobrol. Makanya aku bilang penyesuaian diri ya, kita tuh harus selalu menyesuaikan diri gitu, apapun situasinya, apapun kondisinya gitu sih. Oke, jadi intinya kepribadian nggak ada yang salah ya guys, nggak ada yang kamu nggak boleh nih
Kayak misalnya lain temen kamu sih introvert, gini dong, bisa interaksi sama lingkungan sosial, enak, nggak boleh gitu ya. Karena tiap kepribadian punya porsinya masing-masing, tiap kepribadian juga punya perannya masing-masing. Dan kalau kamu lagi ada di lingkungan yang extrovert, ternyata kamu adalah orang yang introvert banget, ya udah, nggak apa-apa, itu bukan sebuah kesalahan. Yang jadi kesalahan adalah ketika kamu ada di sebuah lingkungan yang kamu udah tahu kalau itu extrovert, dan kamu merasa minder di situ, terus malah kamu mencoba menjadi bukan diri kamu yang sebenarnya. Nah itu yang mungkin yang salah, Mbak ya. Kita mencoba untuk jadi orang lain, kita coba untuk jadi ini itu. Ya aku bisa bilang jangan deh, jadi diri kamu sendiri aja udah yang paling baik nih versi kamu. Cuman kalau kamu emang perlu banget buat ada di situasi yang memang mengharuskan kamu keluar dari sisi diri kamu, ya udah nggak apa-apa, lakukan penyesuaian kayak yang Mbak Ulil bilang tadi, penyesuaian. Kalau misalnya emang lagi kondisi gini, ya udah kita sesuaikan. Kalau misalnya kamu lagi emang introvert, ya udah cari cara buat recharge, cari cara buat ngembaliin energi kamu. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu yang melakukan cara-cara lama, yang penting kamu bisa menyesuaikan. Dan untuk yang introvert sendiri, kalau emang udah bisa recharge dengan kondisi sekarang, ya it's okay, malah bagus kan. Tapi kalau emang perlu banget buat me time, sedangkan di rumah atau dimanapun lingkungan kamu nggak mendukung hal itu terjadi, ya udah lakukan penyesuaian. Bisa kok dengan banyak hal. Me time orang kan beda-beda ya Mbak ya. Ada yang dengerin musik, ada yang baca buku, mungkin bisa pakai headset gini kan juga enak juga buat mengisolasi diri sendiri gitu. Jadi aku tekanin sekali lagi, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan diri kamu. Kepribadian itu, karena kepribadian itu ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya, baik itu ekstrovert maupun introvert gitu. Bayangin dalam satu ruangan kantor misalnya, orangnya semua ekstrovert, siapa yang mau mendengarkan? Semua orang pengen ngomong gitu kan? Ya kan, gitu. Tapi bayangin juga dalam satu ruangan itu semuanya introvert. Terus siapa yang mau memulai duluan gitu? Makanya sebenarnya memang Tuhan tuh maha adil gitu ya. Kita tuh selalu diciptakan itu selalu ada pasangannya gitu. Ada introvert, ada extrovert, yang gitu-gitu. Jadi kayak makanya dibilang tadi nggak ada yang salah gitu. Memang harus ada orang-orang yang introvert mendengarkan, mencermati, memahami secara lebih dalam. Ada juga yang bertugas untuk ngomong, lebih vokal, jago berpendapat, jago ngelit gitu. Gitu mungkin sih. I see, oke. Pertanyaan-pertanyaan tadi udah cukup terjawab. Sekali lagi aku pengen tekanin, gak ada yang salah dengan kepribadian itu. Entah itu extrovert, introvert, atau yang sering kamu bilang adalah ambivert. Yang intinya adalah kamu bisa menerima diri kamu sendiri, kamu bisa aware dengan keadaan kamu, dan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Oke Mbak, sebelum kita tutup nih obrolan kita malam ini, ada yang pengen disampaikan dulu nggak buat Sobat Paradigma? Mungkin ini aja kali ya untuk teman-teman di luar sana gitu ya, yang mungkin mendengarkan podcast ini atau podcast yang lain, atau mungkin sering melihat entah itu pamflet atau mungkin psikoedukasi bentuknya gitu ya. Kadang-kadang ketika kita melihat yang seperti itu, terus ada ciri-ciri ekstrovert, ciri-ciri introvert gitu ya. Kalau mau dihubungkan dengan ini, itu sebisa mungkin untuk menghindari self-diagnose gitu, karena itu nanti akan kita secara nggak langsung melabel diri kita, oh aku ekstrovert berarti ya, oh aku introvert berarti ya, terus belum lagi nanti kelanjutannya, kalau orang introvert tuh seperti A, kalau orang ekstrovert tuh seperti B, terus nanti belum lagi kalau ada kesalahan-kesalahan yang lain, ternyata dia nggak introvert sebenarnya, atau ternyata dia nggak extrovert sebenarnya gitu. Alangkah lebih baik ketika memang itu perlu banget untuk diketahui oleh teman-teman gitu ya, konsultasikan ke pihak yang berkompeten dengan hal itu. Entah konselor, entah psikolog, entah mungkin mungkin teman-teman di psikologi yang bisa belajar bareng misalnya kayak gitu. Boleh banget untuk itu, dan itu mungkin akan lebih baik. Itu aja mungkin, dan terus dengerin teman-teman podcast Paradigma yang lain gitu. Bener. Ya, nanti akan ada yang seru-seru juga gitu. Ya. Terima kasih Pak Aldi, mungkin itu dari saya cukup.
Oke, makasih juga Mbak Ulil, makasih juga buat Sobat Paradigma yang udah stay sampai di menit kesekian ini. Dan jangan lupa juga follow our social media di Twitter, di Instagram di @paradigma.sdc. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu kata orang gratis gitu ya, kuotanya yang bayar. Kayak gitu aja Sobat Paradigma, untuk obrolan kali ini kita lanjut di obrolan selanjutnya. See ya. Assalamualaikum Mbak Ulil, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.